Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4896 sampai bab 4898. Leluhur, leluhur, selamatkan aku, kau akhirnya datang. Melihat Wen Haotian, mata Wen Nansing langsung berbinar dan dia berteriak keras. Nenek moyang saya ada di sini, kalian semua sudah mati sekarang, hahaha. Wen Nansing tertawa terbahak-bahak, penghinaan yang baru saja dialaminya, dia akan membuat mereka membayarnya 2 kali lipat. Diam, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Wen Haotian berkata dengan tenang. Wen Nansing membeku, wajahnya penuh ketidakpercayaan, leluhur, mengapa tidak? Karena aku bukan tandingannya. Wen Haotian memandang Tuan Shi. Kamu punya kesadaran diri, Tuan Shi tersenyum pada Wen Haotian. Jika aku punya sedikit waktu lagi, dan arai langit dan bumi ini aktif, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Sayangnya, waktunya belum tepat, saya hanya bisa terus menunggu. Dengan itu, sosok Wen Haotian perlahan memudar, bersama dengan peti mati perunggu. Tuan Shi melihat namun tidak mengejar, membiarkan Wen Haotian pergi. Tuan Shi, mengapa tidak mengejarnya? Chen Ping tidak mengerti mengapa Tuan Shi membiarkan Wen Haotian pergi begitu saja. Jangan mengejar musuh yang putus asa, bahkan jika aku berhasil menangkapnya. Dengan formasi langit dan bumi yang terbuka sekarang, dia bisa lolos dengan bebas, itu akan sia-sia. Tuan Shi menggelengkan kepalanya. Wen Nansing menyaksikan Wen Haotian lenyap, dan akhirnya, hatinya mati sepenuhnya. Bahkan saat Chen Ping mengambil kantong penyimpanan darinya, Wen Nansing tidak bereaksi sama sekali. Dengan hatinya yang mati, tak ada bedanya dengan menjadi abu. Melihat kantong penyimpanan Wen Nansing, Chen Ping tersenyum lebar, sungguh hasil tangkapan yang banyak. Tuan Shi, bisakah Anda menyembuhkan senior Emyusha? Chen Ping menunjuk ke arah Emyusha yang terluka parah dan hampir tidak bernapas. Tuan Shi tidak bicara, hanya mengusap tangannya pelan, dan Emyusha merasakan tubuhnya melonjak kuat, melonjak dalam sekejap. Melihat tubuhnya pulih sepenuhnya, Emyusha sangat gembira, lalu berlutut di hadapan Tuan Shi. Tolong, senior, selamatkan istriku. Emyusha mengeluarkan jasad istrinya. Terawetkan selama ini, bentuknya tampak seperti hidup, dagingnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Tuan Shi, istri senior Emyusha telah meninggal selama 1000 tahun, apakah Anda masih bisa membawanya kembali? Chen Ping bertanya pada Tuan Shi. Tuan Shi menatap mayat itu sambil mengernyit sedikit. Telah meninggal selama 1000 tahun, dia mungkin sudah bereinkarnasi. Aku hanya bisa memeriksa, kalau jiwanya belum bereinkarnasi, aku bisa memanggilnya kembali dari dunia bawah. Setelah itu, Tuan Shi melambaikan tangannya di atas mayat itu, dan langit bergetar ketika sebuah lorong aneh terbuka di hadapan mereka. Dari lorong itu terdengar suara ratapan mengerikan, seakan-akan dari kedalaman neraka. Semua orang menatap, tercengang, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu, atau mendengar teriakan yang begitu menghantui. Itulah suara sebenarnya dari dunia bawah. Tak lama kemudian, suatu bentuk jiwa perlahan muncul dari lorong itu. Emyusha memandanginya,
begitu diliputi emosi hingga ia hampir tak dapat berkata apa-apa. Itu istrinya, jiwanya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seseorang yang telah meninggal selama 1 milenium perlahan membuka matanya. Istri, Emiusha bergegas maju dan memeluknya erat-erat. Suamiku, di mana kita? Bagi istri Emiusha, 1000 tahun terasa seperti tidur siang. Emiusha terlalu tersedak untuk berbicara. 1000 tahun tanpa reinkarnasi, itulah cinta sejati. Tuan Shi memandang pasangan itu, matanya diwarnai rasa iri. Melihat ekspresi itu, Chen Ping dengan penasaran mencondongkan tubuhnya. Tuan Shi, apakah Anda punya istri? Tuan Shi melotot padanya. Sebagai seorang kultivator, bagaimana mungkin seseorang bisa terikat oleh emosi? Itulah yang disebut mitra kultivasi ganda, seseorang yang Anda ajak bergabung untuk meningkatkan kultivasi Anda. Sebaliknya, kamu meninggalkan pesonamu di mana-mana, membuang-buang energimu pada wanita. Tidak heran kekuatanmu berkembang begitu lambat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kamu harus mengendalikan diri mulai sekarang. Tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki, itu semua hanya kesenangan sesaat. Begitu kamu mencapai alam surgawi, kamu akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Aku juga pergi. Saat kau sudah berada di alam surgawi, aku mungkin tidak bisa lagi menolongmu dengan leluasa. Semuanya tergantung padamu. Ingat, berkultivasilah dengan tekun. Dengan itu, tubuh Tuan Shi mulai hancur menjadi bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya di depan mata semua orang, perlahan-lahan memudar. Tuan Shi, Chen Ping berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Di atas tingkat ke-9 tangga langit, seorang anak laki-laki berteriak ke dalam kehampaan, "Tuan, dia pergi, cepat keluar." Seorang lelaki tua dengan hati-hati menjulurkan kepalanya dari kekosongan, ekspresinya tegang. "Murid, apakah dia benar-benar pergi?" Anak laki-laki itu mengangguk. "Dia membuatku sangat takut." Orang tua itu menepuk dadanya, lalu berkata, "Murid, biarkan pintu air tetap terbuka, terus biarkan air mengalir untuk Chen Ping itu." "Tuan, ini sudah banjir besar, berapa banyak lagi yang bisa saya keluarkan?" Anak laki-laki itu sedikit mengernyit. "Lakukan saja saat aku menyuruhmu, jangan mengoceh lagi." Orang tua itu memukul kepala anak laki-laki itu, lalu menghilang. Anak laki-laki itu cemberut. Di alam surgawi, emosi Emiusha berangsur-angsur tenang, dan dia menatap Chen Ping dengan rasa terima kasih yang dalam. "Tuan Chen, karena saya telah berjanji untuk melayani Anda selama 300 tahun, saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Saya akan membawa istri saya kembali ke alam surgawi sekarang, untuk membantunya mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Ketika Anda mencapai alam surgawi, Tuan Chen, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Jaga dirimu, Senior Emiusha." Chen Ping mengangguk. Di alam surgawi, Chen Ping sudah tak terkalahkan, jadi dia tidak membutuhkan bantuan Emiusha untuk saat ini. Emiusha mengangguk, lalu bersama istrinya, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat ke langit. Menyaksikan Emiusha pergi, Nan Batian, Li Chunfeng, dan Shen Zian semuanya memasang ekspresi iri. Mereka sendiri adalah makhluk abadi alam surgawi yang pernah dipenjara di tangga langit, sekarang memiliki kesempatan untuk kembali. Tentu saja mereka ingin kembali. Chen Ping melihat niat mereka dan berkata, "Senior, alam surgawi tidak lagi berbahaya bagiku. Kalian sebaiknya kembali ke alam surgawi juga."
Kalau aku butuh bantuan kalian di masa depan, aku akan mencari kalian." Nan Batian, Li Chunfeng, dan Shen Xian saling bertukar pandang. Mereka tahu Chen Ping sengaja membebaskan mereka. Ketiganya berlutut di hadapan Chen Ping serentak dan berkata, "Tuan Chen, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan hati Anda hari ini. Saat Anda membutuhkan kami akan melawan api dan air untuk Anda." Chen Ping tersentuh, tergerak untuk mengangkat mereka dan menyampaikan terima kasih yang tulus. Namun sebelum dia sempat melakukannya, saat kata-kata mereka berakhir, mereka berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan lenyap di cakrawala. Sialan! Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. "Kaisar Lin, aku juga akan kembali ke alam surgawi. Terima kasih atas keramah tamahanmu selama ini. Aku sangat berterima kasih. Ketika kau naik ke alam surgawi suatu hari nanti, aku akan bermain catur denganmu lagi dan membawamu melihat semua gunung abadi." Penganut Taoisme Wuji, melihat semua orang pergi, tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Terjebak selama ribuan tahun, siapa yang tidak ingin pergi? Daois, jika kita bertemu lagi, aku pasti akan mencarimu untuk bermain. Lin Chong tersenyum tipis. "Guru." Lin Keting tahu Taois Wuji telah kembali ke alam surgawi. Perpisahan ini mungkin berarti bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sebelum mereka bertemu lagi. Dengan kekuatannya saat ini, naik ke alam surgawi akan memakan waktu lama. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Wuji Daois. Air matanya mengalir tak terkendali. "Anak bodoh, tidak ada pesta yang berlangsung selamanya. Tapi aku sudah menemukanmu suami yang baik, jadi aku merasa puas. Cepatlah dan dapatkan anak Chen Ping, atau wanita lain mungkin akan merebut garis keturunannya yang baik terlebih dahulu." Taois Wuji tertawa. "Tuan, apa yang Anda katakan?" Wajah Lin Keting memerah. Namun saat dia hendak berkata lebih lanjut, dia menyadari Taois Wuji telah berubah menjadi sinar emas dan pergi. Para makhluk abadi yang terjebak di alam surgawi masih berlomba pulang. Setelah ribuan tahun menunggu, semuanya menjadi panik. "Menantu, kamu aman sekarang. Sudah waktunya bagi kami berlima orang tua untuk kembali ke rumah dan fokus pada kultivasi kami." Penguasa wilayah utara melangkah maju dan berbicara pada Chen Ping. "Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Berkat bantuan dari para penguasa domain, aku, Chen Ping, tidak punya cara untuk membalas budi kalian, tapi aku ingin meminta satu permintaan terakhir dari kalian berlima," kata Chen Ping. "Kami adalah keluarga, katakan saja apa yang kau butuhkan." Tuan Wilayah Barat menjawab dengan tergesa-gesa. Dia sudah 2 kali dibuat takut setengah mati oleh Tuan Si, jadi apapun yang diminta Chen Ping, dia akan setuju. Dia tidak ingin berakhir seperti pemimpin sekte pembakaran api. Sekte pembakaran api sebagian besar telah musnah. Aku harap kelima penguasa domain dapat menuju ke sana dan menyelamatkan pemimpin sekte pemurnian artefak yang dipenjara. Dan untuk sumber daya sekte pembakaran api, 5 penguasa domain dapat membaginya sesuai keinginanmu, kata Chen Ping. Tidak masalah. Penguasa wilayah barat mengangguk, lalu melesat pergi seperti tembakan. Sekte pembakaran api sekarang hanya sekelompok orang kecil, tetapi pasti masih banyak sumber daya yang tersisa. Jadi siapapun yang tiba pertama akan mendapat bagian terbesar. Sial, tidak ada kehormatan di antara pencuri. Melihat ini, penguasa domain lainnya mengejarnya. Tuan Chen, apakah Anda akan melanjutkan menaiki tangga langit?
atau kembali ke kota matahari bulan untuk beristirahat sebentar? Lin Chong bertanya pada Chen Ping. Kalian semua kembali dulu, aku akan menaiki beberapa tingkat lagi tangga langit untuk berlatih, jawab Chen Ping. Baiklah, Lin Chong mengangguk. Di tangga langit, tingkat kelima. Ningzi dan Su Yuqi duduk di tanah. Di depan mereka berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam, rambut dan janggutnya putih, wajahnya keriput. Ini adalah penjaga tingkat kelima. Ningzi dan Su Yuqi awalnya berencana untuk berlatih di dunia tingkat kelima, mengumpulkan beberapa sumber daya dan sebagainya. Namun setelah tiba, mereka mendapati dunia tingkat kelima telah hilang, hanya menyisakan aula besar yang di dalamnya duduk penjaga tingkat kelima. Mereka mencoba untuk pergi, tetapi penjaga ini langsung menundukkan mereka, memaksa mereka untuk duduk patuh dan mengobrol dengan lelaki tua aneh itu. Aku penasaran apakah Chen Ping akan naik ke level kelima? Kalau tidak, apakah kita akan terjebak di sini selamanya? Ningzi menyesal tidak bertahan dengan Chen Ping sejak awal. Jangan khawatir, adik muda, aku sedang berusaha melepaskan diri, Su Yuqi berkata pada Ningzi. Kalian berdua, anak kecil, berhentilah berjuang. Bukankah menyenangkan duduk di sini dan mengobrol denganku? Sudah bertahun-tahun sejak tidak ada orang yang mencapai level kelima, aku benar-benar bosan, kata orang tua itu sambil tersenyum. Tetapi pada saat itu, kilatan cahaya putih memenuhi aula, dan sosok Chen Ping muncul. Saudara Chen, selamatkan kami. Melihat itu adalah Chen Ping, Ningzi berteriak mendesak. Sebelum Chen Ping bisa bereaksi, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depannya. Anak kecil, siapa namamu? Orang tua itu bertanya. Saya Chen Ping, jawab Chen Ping. Chen Ping ah. Orang tua itu berhenti sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kantung penyimpanan sambil tersenyum lebar. Jadi Tuan Chen yang berkenan hadir di tengah kita. Ini adalah sesuatu yang telah saya simpan selama bertahun-tahun, semuanya untuk Anda, Tuan Chen. Chen Ping berkedip, menatap lelaki tua itu. Apakah kamu penjaga tingkat kelima ini? Ya, ini aku. Orang tua itu mengangguk berulang kali. Aku bisa menghancurkan segelmu dan membebaskanmu. Bisakah kau membiarkanku lewat? Tanya Chen Ping. Tidak perlu, tidak perlu. Para petinggi sudah mengatakan kepadaku. Selama aku membuatmu bahagia, kita akan terbebas. Tidak perlu merepotkanmu, Tuan Chen. Kau hanya ingin lulus, kan? Kau sudah lulus sekarang, kau bisa langsung menuju ke tingkat ke-6. Kata lelaki tua itu sambil menyeringai patuh. Chen Ping tercengang, tidak dapat mencernanya sejenak. Saudara Chen, selamatkan kami, selamatkan kami. Ningzi mendengar setiap kata dengan jelas. Bagaimana dengan mereka? Chen Ping menunjuk ke arah Ningzi dan Su Yuqi. Apakah mereka berdua adalah temanmu, Tuan Chen? Tanya lelaki tua itu. Ya. Chen Ping mengangguk. Bersama-sama, kalian boleh naik. Setelah itu, sebuah tangga muncul di aula. Tuan Chen, naik saja. Dan kalian akan mencapai tingkat ke-6. Chen Ping menatap tangga itu, sedikit linglung. Apa ini? Kapan tangga langit menjadi begitu mudah? Dia bahkan tidak perlu keluar. Dia bisa naik ke tingkat ke-6 dari dalam. Chen Ping memimpin Ningzi dan Su Yuqi menuju tingkat ke-6. Bersambung.